Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu muslimin muslimah jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan melanjutkan kajian kita Tazkiyatun Nafas, yang sore ini kita ingin mengambil tema meluruskan harapan hidup. Dasar dari tema kita ini adalah doa yang setiap hari pasti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala 17 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Ini yang ingin kita bahas. Jalan lurus itu sebenarnya tidak berada di atas jalan hidup kita. Jalan yang lurus bukan berada di atas jalan hidup kita, tetapi di dalam harapan hidup kita. Jadi jalan yang lurus itu bukan di atas jalan hidup kita. Karena kalau kita perhatikan, tidak ada orang yang jalan hidupnya lurus. Nggak ada. Bukankah banyak orang yang mengatakan, saya kok merasa hidup saya banyak masalah, banyak gangguan, banyak godaan. Itu menunjukkan berarti jalan hidupnya tidak lurus. Kalau ada orang yang jalan hidupnya lurus, itu dipertanyakan. Nggak ada. Nah berarti yang harus kita luruskan sebenarnya bukan jalan hidup kita, tetapi yang kita luruskan adalah harapan hidup kita. Karena seberapapun jalan hidup kita penuh lika-liku, penuh kelak-kelok, kalau harapan hidup kita lurus, maka kita akan berjalan lurus di dalam lika-likunya jalan hidup kita. Berjalan lurus itu tidak bergantung pada jalannya, tapi bergantung pada harapannya. Karena kalau kita perhatikan hidup kita ini sebenarnya lebih tepat, dan ini yang sering kita jumpai, hidup itu kan perjalanan. Perjalanan apa? Sebenarnya yang paling tepat adalah perjalanan mengarungi samudera kehidupan. Pada saat kita mengarungi samudera, apakah kita menemukan jalan lurus di atas samudera? Nggak ada, nggak nampak. Dan yang namanya samudera pasti penuh hantaman gelombang. Dan bukankah itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita dihantam sana sini. Ada yang hantamannya keras, tapi juga ada yang hantamannya nggak terlalu keras. Kan ada yang diomelin istri, tapi ada yang dibentak istri. Nah itu kan hantaman. Tapi bisa jadi rasanya beda. Atau sebaliknya juga istri suka dibentak, dimarahi. Itu kan bagian dari hantaman kehidupan. Bisa jadi juga di kantor banyak masalah. Memang begitulah hidup, penuh hantaman gelombang. Tetapi bukankah karena hidup adalah perjalanan, punya tujuan? Nah, jadi menuju pulau harapan. Tidak mungkin orang mengarungi lautan tanpa tujuan. Dan tujuannya pasti pulau yang diharapkan. Nah, kalau pulau harapan hidup kita, tidak ada yang lain kecuali surga. Betul Bapak Ibu?
Dan mari kita lihat bagaimana jalannya perahu ini ketika tujuannya jelas, yaitu pulau harapan bernama surga. Silahkan gelombang menghantam, tapi saya tetap lurus menuju pulau harapan. Inilah sebenarnya yang namanya hidup. Silakan saja orang menghantam saya, ada masalah menghantam saya, tantangan menghantam saya. Tujuan saya satu kok, surga. Begitu tujuannya surga, maka hidup kita lurus kan? Lurus. Hantaman tidak pernah mengganggu kita, membuat hidup kita ini oleng atau berganti arah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita nanti akan menemukan betapa lurusnya harapan ada pada sejauh mana hidup ini membawa kita ke surga. Membawa kita ke surga. Itulah harapan kita. Kenapa surga? Karena nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bicara soal harapan. Orang mengatakan hidup ini ada karena adanya harapan. Orang kalau hidup sudah tidak punya harapan kan pikirannya aneh-aneh. Tali rapia, baygon, naudzubillah. Kita baca beberapa berita terakhir ini kan ada orang yang kemudian mengakhiri hidupnya. Itu karena memang sudah tidak ada harapan. Jadi hidup ada karena adanya harapan. Tapi kalau kita perhatikan harapan hidup manusia itu ada dua kemungkinan. Harapan yang berarti dan harapan yang tidak berarti. Ada dua, harapan yang berarti dan harapan yang tidak berarti. Nah, untuk menentukan harapan seseorang itu berarti atau tidak berarti, ya apa yang dia harapkan. Harapan yang berarti adalah harapan yang membawa ke surga. Kalau yang tidak berarti, ya tidak membawa ke surga. Dan itu kita lihat peta seperti ini ada. Ya, wanita berharapnya cantik atau nggak cantik? Cantik. Pertanyaannya, apakah cantik bisa membawa ke surga? Pasti maksudnya. Kalau enggak kan bukan cantiknya yang membawa ke surga. Iya. Apa harus ada syarat cantik untuk bisa masuk surga? Enggak. Berarti berharap cantik itu harapan yang tidak berarti. Laki-laki berharap istrinya cantik nggak? Ya, apa jaminan kalau istrinya cantik masuk surga? Berarti kalau seandainya ada laki-laki berharap istrinya cantik, itu harapan yang tidak ada artinya. Kalau mau jujur, ya, iya. Nah, padahal yang namanya harapan kan sebenarnya adalah keberartian hidup. Iya, harapan itu adalah keberartian hidup. Kan setiap orang punya harapan, ingin hidupnya berarti. Iya. Jadi harapan itu identik dengan keberartian. Semua harapan itu dalam rangka hidup saya berarti. Nah, sementara pengertian berarti adalah yang bisa membawa ke surga. Nah, kalau harapan ini dikaitkan dengan hidup, berarti hidup penuh keberartian, memiliki arti yang bisa membawa kita dekat dengan surga. Iya, yang membawa kita dekat masuk ke surga. Itulah hidup yang penuh keberartian. Iya. Jadi contoh kita ngaji begini. Ini bisa membawa kita ke surga nggak? Bisa. Berarti apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang berarti. Sesuatu yang berarti itu ada artinya.
Karena kalau ditanya apa artinya, maka tidak ada jawaban dari sebuah arti kecuali membawa kita ke surga. Baca Quran bisa membawa ke surga enggak? Bisa. Berarti baca Quran itu ada artinya. Iya, ada artinya. Nolong orang, berarti nolong orang itu ada artinya. Ya, kalau nonton pertandingan sepak bola bisa membawa ke surga. Kalau mau jujur-jujuran kita akan mengatakan apa? Enggak. Berarti kalau begitu sebenarnya nonton bola itu tidak ada artinya. Iya. Sebab kalau ditanya nonton bola apa sih artinya? Tidak ada arti kecuali membawa ke surga. Karena keberartian hidup adalah ketika hidup ini membawa ke surga. Segala yang tidak akan membawa ke surga berarti tidak berarti, tidak ada artinya. Nonton sinetron, kalau memang bisa membawa ke surga, berarti nonton sinetron itu ada artinya. Kalau enggak, ya kita harus mengatakan, bahkan ini harusnya tegas, itu tidak ada artinya. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hidup, ada harapan, ada keberartian. Ini tiga hal yang saling mengikat. Nah, kalau begitu, ini yang ingin kita jawab bersama-sama. Di manakah kita meletakkan harapan hidup? Iya. Karena tidak akan mungkin orang berharap kalau tidak ada tempat dia meletakkan harapan. Iya. Di manakah kita meletakkan harapan hidup? Iya. Jadi kayak semisal saya berharap ada minuman. Iya, saya berharap ada minuman di depan saya. Iya. Nah, itu kan berarti harus ada minuman dan harus ada tempat meletakkan minuman itu. Iya. Kalau kita butuh minuman tapi tidak punya tempat untuk meletakkan minuman, maka minuman itu sudah menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Ya, karena tidak ada tempat untuk meletakkan minuman itu. Iya. Nah, kira-kira di manakah kita meletakkan harapan hidup? Ya. Nah, meletakkan harapan hidup berarti kita harus meletakkannya di sesuatu yang pasti. Di sesuatu yang pasti. Kayak meletakkan gelas. Iya, itu kan pasti kita meletakkan di atas meja yang meja itu memang ada. Dan disinilah kita nanti menemukan betapa banyak orang yang meletakkan harapan itu di atas sesuatu yang tidak pasti. Sebagai contoh, orang berharap kaya. Orang berharap kaya. Iya. Di mana dia meletakkan harapan itu? Kalau kaya berarti di mana kita meletakkannya? Pada usaha. Apakah usaha menjamin seseorang kaya? Faktanya kan enggak. Berarti berharap kaya adalah berharap sesuatu yang tidak bisa ada tempat kita meletakkannya. Iya, karena kaya sendiri bukan sesuatu yang pasti. Iya, bukan sesuatu yang pasti dalam hidup. Nah, jadi ini yang nanti ingin kita cari, di manakah kita meletakkan harapan hidup yang kalau kita sudah meletakkan harapan hidup, setelah itu kita menentukan keberartian dari harapan itu. Agar jangan sampai terjebak kita punya harapan kepada sesuatu yang tidak berarti. Iya. Nah, kita jawab yang pertama dulu, di manakah kita meletakkan harapan hidup? Iya. Jawabannya, kita harus meletakkan harapan hidup ini di sesuatu yang pasti adanya dalam hidup. Ya. Jadi semisal ada orang berharap jadi dokter, iya, padahal dia masih SMP. Ini sesuatu yang pasti enggak? Ya enggak, baru SMP. Harusnya kalau masih SMP, dia meletakkan harapannya apa? Setelah ini sekolah saya SMA. Dan itu SMA baru setelah ini saya masuk fakultas kedokteran. Nah, setelah masuk ke fakultas kedokteran, saya berharap dengan saya kuliah di fakultas kedokteran ini saya jadi dokter. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah,
Kalaulah kita harus meletakkan harapan hidup di sesuatu yang pasti ada dalam hidup kita, maka kita harus mencari apa yang pasti dalam hidup. Sekaligus ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membatasi soal harapan. Karena kalau bicara soal harapan kita dalam hidup sedikit atau banyak? Banyak. Itu yang membuat hidup jadi pusing kan? Karena banyak harapan. Iya, sebenarnya yang membuat kita pusing adalah karena kita di antara semua harapan itu, banyak sekali harapan-harapan itu kita letakkan di sesuatu yang tidak pasti dalam hidup. Berharap bagi yang belum menikah, berharap punya jodoh. Orang mengatakan berharap, padahal itu sesuatu yang pasti nggak? Jodoh kan nggak pasti. Ini yang sering membuat orang akhirnya energinya terkuras karena dia mengharapkan sesuatu yang nggak pasti. Maka kita harus memastikan dulu apa yang pasti dalam hidup, apa yang memang pasti dalam hidup. Nah, di atas yang pasti itulah baru kita meletakkan harapan. Iya, di atas yang pasti itu kita baru meletakkan harapan. Nah, apa yang pasti dalam hidup? Ada 4. Apa yang pasti? Mati. Jangan langsung mati. Masa hidup langsung mati? Yang pertama yang pasti ada dalam hidup kita adalah hidup itu sendiri. Betul? Ini yang sedang kita jalani hidup kita ini pasti atau enggak pasti? Pasti. Iya, betul. Ini yang di depan saya hidup semua kan? Dan pasti hidupnya. Nah, inilah yang pertama, hidup. Hidup adalah sesuatu yang pasti ada di dalam diri kita. Setelah hidup, jangan langsung mati. Nggak ada orang hidup langsung mati ya. Kalau ada orang hidup langsung mati ya udah selesai kan, nggak usah ada pembahasan, nggak usah repot-repot. Apa yang pasti ada dalam hidup? Kerja nggak pasti. Ya, punya uang nggak pasti. Yang pasti, bukankah yang pasti dalam hidup adalah amal? Betul? Mungkin nggak orang hidup tanpa amal? Nggak mungkin. Iya. Amal itu sesuatu yang pasti ada dalam hidup kita. Iya. Karena hidup ini adalah kumpulan dari amal. Nah, setelah amal, apalagi yang pasti? Ini harusnya kita langsung bisa menyebut. Kalau nggak menyebut itu berarti Bapak Ibu makomnya udah sangat tinggi. Apa yang pasti dalam hidup? Yang ketiga. Ini kan betul, berarti saya berhadapan dengan orang yang makomnya tinggi semua. Bukankah yang pasti dalam hidup adalah dosa? Betul? Bapak Ibu nggak menyebutkan berarti udah nggak mengenal dosa nih. Makomnya udah tinggi. Dosa adalah sesuatu yang pasti. Iya, nggak bisa dihindari karena memang kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti berbuat salah. Nah, setelah dosa baru mati. Iya, mati itu sesuatu yang pasti. Iya, tapi mati ini kepastiannya belum terjadi. Tapi itu sesuatu yang pasti. Iya, tidak ada satu manusia pun yang hidup kecuali pasti mati. Selain yang 4 ini, apa yang pasti? Nggak ada. Jodoh pun yang sudah berjodoh belum tentu akhirnya tetap berjodoh. Jadi hidup ini kepastiannya ada pada 4 hal ini. Nah, setelah kita menemukan yang pasti dalam hidup, nah barulah kita meletakkan harapan pada yang pasti ini. Ini yang membuat enak, karena kita meletakkan harapan kepada sesuatu yang pasti. Nah, pada saat kita meletakkan harapan, pastikan harapan itu sesuatu yang berarti. Nah, kita coba lihat hidup. Iya, apa harapan yang berarti dari hidup?
Kalau harapan nggak usah panjang-panjang kan, satu kata sudah cukup. Apa? Harapan kita di dalam hidup adalah diberkahi. Karena kalau hidup diberkahi udah selesai. Kalau amal, apa harapannya? Kalau amal harapannya adalah dirahmati. Kalau dosa, ini pasti udah tahu semua nih. Walaupun tadi nggak langsung menyebut, tapi begitu disebut kan pasti akan meletakkan harapan, dan semua kita pasti harapan dari dosa ini sesuatu yang berarti. Apa itu? Diulangi, waduh gawat nih. Nggak ada orang yang dosa terus berharap diulangi. Sebenarnya kalau mau jujur, kalau dosa harapannya diampuni. Iya, kalau mati, walaupun ini sesuatu yang belum terjadi, tetapi terjadinya pasti. Apa harapan kita pada saat mati? Pada saat malaikat mau datang, husnul khatimah, diselamati. Karena itu doa husnul khatimah adalah doa orang yang belum mati ke orang yang belum mati, bukan ke orang yang sudah mati. Iya. Karena kalau orang sudah mati ya sudah, tidak ada lagi doa husnul khatimah. Jadi kalau ada yang berdoa semoga almarhum husnul khatimah, ya boleh-boleh aja, cuma nggak tepat. Nggak tepat. Doa husnul khatimah itu kepada yang masih hidup. Kenapa? Karena pasti matinya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, ya semoga Bapak husnul khatimah, kita apakan? Diamini enggak? Ya, semoga Bapak husnul khatimah, amin. Mudah-mudahan nanti malam ya Pak. Sembarangan. Loh kenapa enggak diamini? Kenapa didoakan semoga husnul khatimah, amin, nanti malam ya Pak? Langsung dipandangin dengan pandangan. Loh, padahal husnul khatimah itu, ya husnul khatimah itu rumusnya lebih cepat lebih baik atau lebih lambat lebih baik? Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena kalau nanti malam bisa husnul khatimah, sementara nanti belum tentu, pilih mana? Ini nanti malam. Tapi ini kan salah satu tanda bahwa kita memang perlu meluruskan harapan. Ya saya pengen husnul khatimah, tapi ya jangan nanti malam lah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keberartian harapan dari 4 hal yang pasti dalam hidup. Ini yang membuat hidup jadi simple. Iya. Ini yang membuat hidup jadi simpel. Kita meletakkannya pada yang pasti, hidup, amal, dosa, dan mati. Iya. Kita kemudian meletakkan harapan yang berarti. Nah, tinggal sekarang setelah kita meletakkan harapan, iya, yang penuh arti, kan setelah itu yang kita lakukan apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan agar hidup ini diberkahi, amal dirahmati, dosa diampuni, mati diselamati? Nah, kalau ini jawabannya sederhana. Untuk menjadikan hidup kita diberkahi butuh iman. Untuk membuat amal dirahmati cukup dengan ikhlas. Dan agar dosa diampuni yang kita lakukan adalah inabah. Wa anibu ila rabbikum tsumma aslimu. Dan untuk mati diselamati yang dibutuhkan adalah syukur. Iya, syukur. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada ungkapan begini. Tulislah perjalanan hidupmu di secari kertas bernama iman dengan pena syukur yang kau celupkan ke dalam tinta ikhlas. Jangan lupa siapkan tip X. Kira-kira
Iya, lembaran hidup kita berisi apa? Catatan-catatan indah yang penuh makna. Iya, pasti ya, perjalanan hidup kita akan dipenuhi dengan catatan-catatan indah penuh makna. Dengan iman, syukur, ikhlas, inabah. Satu tidak ada, itu akan menyebabkan tulisan tentang perjalanan hidup kita menjadi tidak indah dan tidak bermakna. Ya contoh sederhana, nggak ada iman, adanya syukur dan ikhlas, inabah. Bagaimana bisa menulis perjalanan kalau tidak ada kertas? Maka sebaik apapun perjalanan seseorang, kalau nggak iman, itu nggak ada catatannya. Nggak ada catatannya. Nanti di akhirat nggak ada catatan kebaikan itu, karena dia nggak beriman. Ada iman, ada ikhlas, ada inabah, tapi nggak ada syukur. Ya gimana bisa menulis? Iya, kalau tintanya tidak ada pena. Ada pena, syukur, tapi nggak ada tintanya. Nulis pakai pulpen yang nggak ada tintanya, itu yang kelihatan apa? Itu bisa sobek kertas. Iya. Sebagaimana juga iman ada, syukur ada, ikhlas ada, tapi nggak ada inabah. Iya. Itu seperti zaman dahulu, iya. Bikin skripsi kan pakai mesin tik manual, nggak punya tip X. Jadi kalau salah diurak-urak, salah lagi diurak-urak pakai pulpen, disodorkan ke dosen pembimbing, kira-kira diapakan? Nah karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ya betul, tidak ada keindahan dan kebermaknaan dalam perjalanan hidup kita selain karena adanya iman, ikhlas, inabah, dan syukur. Jadi kalau kita memang betul-betul ingin perjalanan hidup kita ini indah, penuh makna, bekalnya cuma 4. Iman, ikhlas, inabah, dan syukur. Nah, keempatnya ini yang harus ada. Iman membuat hidup kita diberkahi, ikhlas membuat amal kita dirahmati, inabah membuat dosa kita diampuni, dan syukur membuat mati kita mati husnul khatimah. Jadi syukur itu iya memang akan membawa seseorang sampai di stasiun akhir perjalanan hidup, yaitu husnul khatimah. Nah, kita mulai dulu dari iman. Iya, dari iman. Apakah perjalanan hidup kita ini betul-betul disertai dengan iman? Sebenarnya semua kita alhamdulillah beriman. Cuma sejauh mana iman ini memberikan impact, pengaruh bagi hidup dan kehidupan. Iya. Dan kalau orang mengaku beriman, beriman kan artinya punya iman. Maka hidupnya pasti akan berkah selama dia menggunakan iman. Iya. Dia menggunakan iman di dalam menjalani hidup ini. Ya, di dalam menjalani hidup ini. Karena itu kita nanti akan menemukan iman setidaknya akan memberikan 2 pengaruh dalam hidup. Ya, 2 pengaruh dalam hidup. Secara bahasa, iman itu kan artinya percaya. Percaya kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah ini akan menimbulkan 2 pengaruh. Nah, pengaruh yang pertama, percaya kepada Allah yang membuat kita memahami apapun yang ada di dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Ya. Dan kita memang sering mengulang-ulang. Ya. Dan memang sudah semestinya kita harus mengulang karena kita kadang masih belum lulus. Ya. Kita punya iman, tapi entah kenapa kita belum bisa menyebut bahwa semua yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Padahal faktanya memang semua yang ada dalam hidup kita ini adalah rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memaklumatkan itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'.
Ini maklumat dari Allah. Wa rahmati, dan rahmatku, kata Allah, itu wasiat, meliputi, mencakup kulla syai'in, segala sesuatu. Mencakup segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah rahmat Allah. Jadi bukan di dalamnya ada rahmat Allah, bukan. Memang itu rahmat Allah. Iya, segala sesuatu. Yang kalau kita perhatikan, segala sesuatu dalam hidup kita kan cuma dua kemungkinan. Sesuai dengan keinginan yang membuat kita senang, atau tidak sesuai dengan keinginan yang membuat kita susah. Kalau senang dan susah kita hadapi dengan iman, kita melihatnya dengan mata iman, maka betul kita pasti akan merasakan senang dan susah adalah rahmat Allah. Ya, senang dan susah itu adalah rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Karena rahmat Allah itu kan artinya adalah kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Itu makna dari rahmat Allah. Kasih sayang Allah yang akan membuat apapun menjadi kebaikan. Sebagai contoh, sehat. Ya, sehat. Bisakah sehat ini menjadi kebaikan bagi kita? Bisa. Ini salah satu yang membuat kita hadir di sini saat ini apa? Sehat. Sehat. Sehat kita gunakan untuk ngaji. Dan bukankah ngaji itu bisa mengundang datangnya rahmat Allah? Iya. Jadi menjadi kebaikan. Kalau menjadi kebaikan berarti sehat ini adalah rahmat Allah. Kalau suatu saat sakit, adakah kebaikan yang kita bisa tambang dari sakit? Bisa. Apa kebaikan dari sakit? Sabar, ridha, husnudzan kepada Allah. Ya, tetap ikhtiar sehat dengan berobat, menjaga kesehatan, itu kan kebaikan. Berarti sakit juga adalah rahmat Allah. Ya, dipuji orang rahmat Allah, dihina orang rahmat Allah. Ya, udah dipromosikan naik pangkat nggak jadi, rahmat Allah. Iya. Udah positif dapat SK, iya, naik pangkat, tiba-tiba dari pusat ada pembatalan. Kalau pakai iman, udah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah payah-payah. Kenapa ini bisa terjadi? Ini rahmat Allah. Ya, kita jadi sabar. Sabar kan nggak menyelesaikan masalah. Siapa bilang? Sabar itu penyelesaian masalah yang terbaik. Bukankah Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Berarti kalau kita bersabar itu sama dengan kita apa? Melibatkan Allah. Jadi kalau kita dihina orang kemudian kita sabar, itu artinya sama dengan kita minta tolong kepada Allah. Ini kalau kita melihat segala sesuatu dengan mata iman. Nah, selain itu, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman juga bisa memiliki makna rasa percaya kepada Allah yang membuat kita bahagia saat melakukan amal yang disukai oleh Allah, yaitu amal baik, dan susah saat melakukan segala yang tidak disukai Allah, yaitu amal buruk. Itu iman. Nah, kalau sudah seperti ini, hidup kita diberkahi nggak Bapak Ibu? Oh, jelas itu. Ya. Kan hidup diberkahi itu hidup yang isinya cuma kebaikan. Karena berkah itu artinya adalah ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Itu hidup yang penuh dengan berkah. Jadi hidup yang penuh berkah ya memang isinya adalah kebaikan. Dan ketika melakukan kebaikan itu senang. Ya, sehingga ketika melakukan keburukan itu susah. Ya, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Hadis riwayat Muslim.
Jadi batasan mukmin dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahagia saat baik dan susah saat buruk. Dan ini logis Bapak Ibu, logis. Kenapa orang beriman ketika berbuat buruk itu susah? Karena aslinya kalau kita lihat, untuk bisa akhirnya sukses melakukan keburukan, itu setidaknya harus melewati 4 rintangan. 4 rintangan. Ya, yang kalau diperhatikan 4 rintangan ini memang mampu membuat manusia itu susah ketika dia berbuat buruk. Susah, betul-betul susah. Ya, karena harus melewati 4 rintangan. Dan 4 rintangan ini kalau bisa dilampaui, itu bukannya membuat bahagia tapi membuat susah. Jadi kalau seandainya orang berhasil melakukan perbuatan dosa, tapi setelah itu susah, memang faktanya susah, maka dia tetap mukmin. Tapi kalau seandainya berhasil melakukan perbuatan dosa dan senang, nah itu yang kemudian jadi pertanyaan. Karena memang aslinya kalaupun orang berhasil melakukan perbuatan dosa, itu keberhasilannya tidak membuat dia senang, ya, tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia bangga, tapi membuat dia betul-betul susah. Ya. Kenapa? Logikanya sederhana. 4 rintangan yang harus dilewati oleh siapapun yang mengaku beriman untuk akhirnya kemudian dia sukses melakukan perbuatan dosa. 4 rintangan itu yang pertama, siapapun yang berbuat dosa, berbuat buruk kan butuh tempat. Iya, tempatnya di mana? Ya di bumi. Milik siapa? Milik Allah. Di bumi milik Allah. Mau melakukan buruk, di mana perbuatan buruk itu tidak disukai oleh Allah. Kalau mikir, saya mau melakukannya di bumi milik Allah, maka yang kepikir merasa enak atau nggak enak ketika melakukan perbuatan dosa? Nggak enak. Iya, nggak enak. Kenapa? Nah, ini bumi milik Allah. Sementara yang saya lakukan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi macam orang pengen mabuk, pas mau mabuk baru sadar dia, wah ini halaman kantor polisi. Mungkin kan dia mabuk di situ. Ya akan mengatakan janganlah. Ya, nyari yang lain, nyari tempat lain. Nah kalau tempat lain buat mabuk mungkin yang bukan miliknya polisi mungkin. Tapi kan kalau bumi mau di mana yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, rintangan untuk melakukan perbuatan dosa bagi orang yang beriman. Yang kedua adalah waktu melakukan perbuatan dosa kan pasti butuh badan. Nggak mungkin orang berbuat buruk tanpa menggunakan badan. Ya, mau ngegosip butuh apa? Mulut. Pemberian siapa? Allah. Nah kalau orang tahu mulut ini pemberian Allah, dan Allah melarang ngerasani, mungkin nggak kita menggunakan mulut buat ngerasani orang? Nggak mungkin. Pasti perasaannya nggak enak kan? Pasti perasaannya nggak enak. Yang ketiga, orang kalau berbuat buruk, kalau seharian nggak makan, lapar nggak? Lapar. Kalau lapar pengen makan. Yang dia makan rezeki dari siapa? Dari Allah. Harusnya gengsi nggak dia makan rezeki Allah dalam keadaan dia berbuat buruk ke Allah? Harusnya gengsi kan? Macam dulu, ini dulu kali juga ya, tengkar sama ibu marah gitu ya. Tapi anaknya tetap pokoknya nggak peduli. Iya. Nah, tapi sore hari dari pagi dia nggak makan. Sore hari kan jadi pengen makan, lapar. Pas ke meja makan kok ada masakan, tapi masakan itu buatan ibunya. Pertanyaannya, ini anak nakal, mungkin nggak dia makan? Mikir kan? Gengsi nggak dia? Gengsi, apalagi ibunya yang marah ada di situ. Berani ngambil makanan. Ya, kalau ngambil makanan terus ibunya ngeliat kan, mesti keder sendiri.
Berarti logikanya kalau pengen makan, ibunya harus diapakan? Dibaikin dulu kan. Bu maaf ya bu ya. Ya maaf ya, baru kan makan. Maka logikanya kalau orang masih berbuat buruk kemudian dia lapar, kok adanya nasi karunia Allah, nasi bikinan Allah, harusnya dia gentle nggak? Gentle kan? Gentlenya apa? Gengsi saya. Oh saya berbuat buruk ke Allah, kok makan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dia tetap berlaku buruk ke Allah kan pasti perasaannya nggak enak. Ya. Dan terakhir, ya, kenapa orang yang beriman itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mesti nggak enak ketika berbuat dosa. Susah berbuat dosa adalah karena pada saat setiap kali orang yang beriman berbuat dosa, sebenarnya dia tahu nggak kalau Allah melihat dia? Yakin nggak kalau Allah memperhatikan? Kan yakin. Ya, Allah melihat nih saya waktu ngerasa nih, Allah melihat nih waktu saya melihat yang nggak boleh dilihat. Ya, kita yakin Allah tahu, Allah melihat. Kira-kira waktu berbuat dosa, nah ya, kali dulu punya pengalaman ya ujian nyontek, pas nyontek kok dilihat oleh dosen pengawas itu kira-kira hatinya susah atau seneng? Oh jelas susah ya. Ya jelas susah. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita iman ini, karena tanpa iman manusia akan sangat berat untuk melangkahkan kaki hidup menuju ke surga. Berat sekali. Iya. Ke masjid cuma 50 meter. Banyak nggak orang yang merasa berat? Apa yang membuat dia berat? Karena dia mengabaikan iman. Dia tidak menggunakan imannya. Iya. Berat saya ke jalan kaki ke masjid. Padahal dia bisa lari 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Kuat. Tapi sekedar jalan 50 meter ke masjid gak kuat. Ini kan berarti faktornya adalah faktor iman. Jadi berat sekali. Iya. Bahkan sering istirahat. Iya. Baca Quran 2 halaman berapa menit? Nggak sampai 10 menit nih. Tapi istirahat main medsosnya berapa lama? Lama. Kenapa bisa terjadi? Karena dia menjalaninya tidak pakai iman. Kalaupun berjalan, itu bisa jadi dia berjalan tersesat. Inilah pentingnya iman, dan ini memang yang paling pokok ya. Hidup ini hanya akan diberkahi kalau dengan iman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman, Allah menyebut beriman dulu dan bertakwa, sungguh dan sungguh akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit. Iya, Allah bukakan pintu keberkahan dari bumi. Iya, itu kalau beriman dan bertakwa. Nah syarat bertakwa memang beriman, sehingga sebenarnya orang kalau beriman ya pasti bertakwa. Ya pasti bertakwa. Nah bagaimana caranya agar iman ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membuat kita memang selalu memahami apapun sebagai rahmat Allah. Jadi kalau diomelin istri itu yang ada, oh saya lagi dapat rahmat Allah, lagi dapat rahmat Allah. Allah menitipkan rahmatnya lewat istri. Ya, lewat istri. Tapi kalau istri menyenangkan, rahmat bukan? Rahmat. Tapi mana yang nilai rahmatnya lebih banyak? Ya, dilembutin atau diomelin? Dalam omelan ada rahmat yang lebih banyak. Ya, inilah yang menyebabkan betul-betul perjalanan hidup ini indah, perjalanan hidup ini bermakna. Nah, maka insya Allah di pertemuan yang akan datang ingin kita bahas bagaimana caranya agar iman itu bisa mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Itu bahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ya, termasuk nanti kita ingin menyempurnakan sampai selesai. Ya, bagaimana kita menghadirkan setelah iman, ya, ikhlas, inabah, dan puncaknya nanti adalah
syukur. Sekali lagi kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini sudah kelihatan wajahnya, wajah indah penuh makna. Adan ya Allah wa iyyakum. Terima kasih. Mohon maaf kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.